Apakah dengan kita bersolawat itu adalah bagian daripada bertaubat? Yes. Ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa yang harus aku persiapkan untuk aku bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Apakah seperempat? Kata Nabi, itu bagus. Andai kau tambahkan, lebih bagus lagi. Kalau setengah, bagus juga. Andai kau tambahkan, lebih bagus lagi. 2/3 gitu, atau 3/4 istilah kita, bagus. Andai kau tambahkan, lebih bagus lagi. Kalau begitu Nabi, saya gunakan waktu saya untuk bersolawat aja kepadamu. Apa jawabnya Rasulullah? Idzan yughfar dzambuk wa tuqfa hammak. Kalau memang kau sudah kayak begitu, dosamu rontok dan urusanmu dibereskan nama Allah, dicukupkan kepusinganmu. Anda gak bakal ngalamin pusing hidup kalau rajin baca sholawat. Enggak, beres semuanya asal rajin. Kalau kita kan enggak, baru mau pengen beres, kan baru mau begitu. Ini kan masalah begitu. Nanam dulu begitu, nanam dulu, baca sholawat. Jadi apakah sholawat bagian daripada istighfar? Yes, bahkan lebih tinggi daripada istighfar sholawat. Kenapa? Begini, surat apa ini Ustaz? Wa makanallahu liyu'adzibahum. Al-Anfal. Di Al-Anfal Allah menyatakan begini, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya terjemah dengan bebas, artinya tidak mengikuti susunan nahwu agar supaya lebih mudah. Coba saudara perhatikan kalimat ini. Kata Allah, tidaklah aku kepengen nyiksa manusia selama engkau ada di tengah mereka, dan tidaklah aku menyiksa manusia selama manusia beristighfar. Saya ulang, perhatiin kalimat. Saya rubah lagi biar ada bebas. Aku enggak bakalan kepikiran pengen nyusahin orang yang kau ada di tengah mereka, dan aku enggak bakalan nimpakan azab bila dia beristighfar. Ada beda apa sama? Bedanya di mana? Oh iya, kalau sholawat kepengen nyusahin aja kagak Allah, kepengen nyusahin. Kalau istighfar kepengen ada, kepengen ada, cuman jatuhin enggak ketika dia beristighfar. Makanya bahasa Al-Qur'annya wa makanallahu mu'adzibahum, begitu. Kalau di awal wa makanallahu liyu'adzibahum, ini mana khobar kanaknya? Dibuang. Wa makanallahu muridan li ta'dzibihim, takdirnya begitu. Maka kepengen nyusahin aja enggak kalau orang doyan sholawat. Tapi kalau orang yang istighfar pengen nyusahin ada, cuman mau nimpakan kesusahan enggak. Bila istighfarnya enggak berhenti. Kalau istighfarnya berhenti, iya begitu, maka wah iya, pantas teman kita itu habis sholawat dulu beristighfar kayaknya ya, begitu.
Jadi itu begitu. Jadi solawat ini adalah pintu. Nggak ada cara. Ini mau kemurahan Allah. Solawat nih, Allah tuh kemurahan, tahu amal kita ini kurang. Dan amal selain solawat ini bisa diterima, bisa kagak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata alal habibi Muhammadi. Amalan kita sholat, sedekah, dan seterusnya bisa Tuhan terima, bisa enggak. Kalau syaratnya terpenuhi, diterima. Kalau syaratnya enggak dipenuhi, enggak diterima. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Untuk apa? Untuk menutup. Orang sholat aja, kalau nggak baca sholawat sama Nabi Muhammad, nggak diterima. Rukun masalahnya. Ini pentingnya Nabi Muhammad. Nggak boleh kita jauh dengan Nabi Muhammad. Rugi. Maka kita jangan jauh dari sholawat. Saya teman-teman majelis selalu saya motivasi, baca Dalailul Khairat. Enggak ada ceritanya orang jadi susah hidup yang baca dalail. Enggak ada orang ceritanya ngalamin stres hidup kalau orang baca Dalailul Khairat. Kenapa ini? Karena isinya sholawat. Begitu. Kenapa Lirboyo, pesantren hebat, anak cucunya kayak Kafa, kayak Anaim, begitu hebat karena sholawat. Lirboyo ngajarin sholawatnya Sallallahu Muhammad 1000 sehari 1000. Itu Lirboyo Sallallahu Muhammad. Kalau kita kelasnya 500, Sallallahu Muhammad 100. Iya, nyicil lagi. Udah 500 kredit 5 kali bayar. Iya baik. Masih mending dah daripada kagak, begitu betul. Mumpung nyambung itu ada komentar juga. Nah, beliau komentarnya, saya belum mengerti apa maksudnya sholawat walaupun dari orang kafir terima. Baik. Jadi sholawat ini saking tingginya nilai sholawat, dari siapa aja diterima sama Allah. Saking tingginya nilai sholawat. Orang kafir, dia demen baca sholawat sama Allah, diterima. Dikasih kemakmuran. Mohon maaf kalau saya bercerita, seorang ulama besar Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu sering di dalam pertemuannya, hatta minal kufar Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalus salata ala habibihi. Sampai dari orang kafir salawat diterima mau. Saking apanya? Menyebut kekasih. Jadi pujian itu sama pacar kita dari orang yang benci sama kita, kita terima. Orang kafir kan benci sama Allah, nggak ibadah. Ini kita punya cewek, orang tuh gedek banget sama kita, muji cewek kita. Kira-kira kita girang nggak? Girang juga. Girang juga. Tidak ada kekasih Allah kecuali Habibuna Muhammad. Ini begitu. Orang kafir. Dan saya, kalau orang non muslim datang ke rumah minta doa, proyek-proyek, pasti saya kasih salawat. Beneran. Pak, baca ini, nurut dah biar proyeknya gul. Baca salawat, saya kasih. Sekalipun dengan niat sombong atau ria juga
Iya, dari orang kafir diterima. Mau ria diterima sama Allah. Sholawat ria diterima. Ria sama joget-jogetan diterima juga, saudara. Sambil joget-jogetan, saking tingginya sholawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata alal habibi Muhammad. Ini pentingnya kita baca sholawat sama Rasulullah. Sholawat begitu, sholawat baca begitu, jangan enggak, beneran jangan enggak, sebab sholawat enggak ada tandingannya. Enggak ada tandingan. Kami kalau teman-teman mau ziarah ke Rasulullah, pasti kami bagi. Anda baca ini buat apa? Buat enak. Jangan datang ke rumah mertua lenggang kangkung, mantu kurang ajar, apalagi orang Betawi, ini Imlek bawa bandang, bener nggak? Begitu. Nah, kalau di Karangtengah ada nggak ya? Nggak ada ya? Oh sama, ada adat begitu. Oh ada. Oh iya. Kalau kagak itu mertua ngomel-ngomel. Begitu. Jadi saudara, penting kita baca sholawat. Sholawat aja sama Nabi. Sholawat aja sama Nabi. Ada juga yang protes, ngapain baca sholawat, niatnya biar dagang laris, biar proyek cool, ini niatnya dunia mulu. Mesti bagus daripada ente ada usil ada usul. Kalau usil nyela mulu, baca kagak, ini masih bagus orang baca sholawatnya. Ntar Allah bakal rapihin niatnya. Allah pelan-pelan. Jadi yang namanya bayi nggak bisa dikasih singkong, kelolodan. Harusnya apa bayi? Bubur. Ini kelas kita bayi, kelas bubur. Yang kelasnya kudu iklan, begitu. Kelasnya kudu iklan. Ini kelas pokok buat kita. Jadi dari orang kafir diterima, dari orang kafir itu sholawat, apalagi dari orang mukmin. Sholawat beneran nanti enak kalau saudara demen baca sholawat. Wislah sallallahu Muhammad 100 habis sholat, jangan tinggal. Kalau speednya pengen nambah, karena kita mau ke Jawa, boleh tanya Bang Haji Mul tuh. Kalau ke Jawa lah, kalau pakai mobil kecil, walaupun semacam Sigra, dari Betawi Sigra, jadi speednya kecil, cakepan ya Fortuner begitu, speednya gede. Ya kalau pengen banyakan ya jangan 500, tambah 3100 gitu. Mas Bri ya pelan-pelan, ajakin mantu, anak, biar subur. Begitu, 3100. Untuk apa? Kita ini kalau ngandelin ibadah kayaknya kurang. Kalau sholawat ini sambil tiduran jadi, sambil nonton TV jadi. Kalau sholat mau sambil nonton TV kagak jadi. Begitu, kagak jadi. Sholat jadi ribet. Sholawat mau jadi. Sholawat. Hah? Oh gampang. Tapi kenapa sulit? Nah, ini pertanyaannya. Jadi saudara, rahasianya sholawat itu ternyata ada yang diundang oleh Nabi, ada yang enggak. Ada yang diundang, ada yang enggak. Biar kata kita rumahnya dekat, kalau kagak diundang maka kagak nyampe, kagak diundang. Jadi baca sholawat ini undangan dari Nabi, diundang. Kalau bahas kita dapat izin dari Nabi, ya Allah tuh boleh tuh baca sholawat sama saya, begitu. Ada juga dia nggak usah diam, maka kita nggak demen sama sholawat karena nggak diundang. Nggak boleh yang ini, nggak boleh, begitu, nggak boleh.
Jadi sholawat ini penting. Usahlah jangan tinggal baca sholawat. Beneran, ini penting buat kita bersama. Kalau kami lebih banyak memotivasi kenapa kesuburan, sebab ini adalah pintu awal dulu buat kita bersama mencintai Nabi. Dan kita disuruh oleh Nabi untuk mencintai Nabi. Caranya wis menyebut-nyebut dulu. Sebab man ahabba syai'an aksara min dzikri. Siapa orang demen sesuatu, dia sering sebut-sebut, ampe dinyanyiin, di kasur ada dia, di dapur ada dia, di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Di kasur baca sholawat, di sumur baca sholawat, di dapur baca sholawat, di mana-mana baca sholawat. Dan ini adalah pintu benar-benar benaran. Baca sholawat aja, pelan-pelan lah, insya Allah jadi tinggi derajat. Saya pengen teman-teman majelis ini diberi kesuburan sama Allah. Ini yang saya minta sama Allah, biar pada subur. Dan saya selalu minta jangan sampai wafat sebelum ziarah ke Rasulullah bersama keluarga tercinta. Makanya saudara bantu kami untuk baca sholawat. Begitu, baca sholawat. Saya pengen saudara subur, ngaji juga enak gitu, ngaji juga bakalannya. Kalau demen baca sholawat, enggak terganggu jiwa kita, goncangnya jiwa kita karena kurang baca sholawat sama Nabi Muhammad. Ini penting, penting. Singkatnya baca sholawat yang banyak.